Yang disebut kekayaan dalam Islam itu apa? Apakah ketika seseorang memiliki banyak harta, ratusan juta, miliaran, triliunan, banyak perusahaan, banyak mobil, apakah pasti mereka di dalam pandangan Islam sebagai manusia yang kaya raya? Jawabannya, belum tentu mereka dikatakan oleh Islam sebagai manusia yang kaya raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mal amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kaya sering kita dengar dalam hidup ini. Pak Solih kaya raya karena mobilnya sampai 12. Pak Somad kaya raya karena perusahaannya sampai 23. Dan banyak lagi kata-kata kaya yang disematkan kepada seseorang. Namun pertanyaannya, mal ghina fil Islam? Apakah sesungguhnya kekayaan? Yang disebut kekayaan dalam Islam itu apa? Apakah ketika seseorang memiliki banyak harta, ratusan juta, miliaran, triliunan, banyak perusahaan, banyak mobil, apakah pasti mereka di dalam pandangan Islam sebagai manusia yang kaya raya? Jawabannya, belum tentu mereka dikatakan oleh Islam sebagai manusia yang kaya raya. Lantas pertanyaan kedua, lalu apa yang disebut dengan kaya hakiki berdasarkan Islam? Tentu kita harus segala sesuatu menstandarkan kepada Islam, bukan kepada selain Islam. Jawabannya adalah baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, laisal gina bikathratil mal walakinnal gina ginan nafs. Jadi sangat jelaslah informasi dari baginda Rasulullah SAW bahwa bahagia hakiki itu ada di dalam hati. Sehingga pada faktanya bisa jadi seseorang yang tidak banyak memiliki harta dalam arti kata yang bersifat benda, bahkan rumah pun ngontrak terus, tapi bisa jadi yang bersangkutan menjadi manusia yang kaya di hadapan Allah dan syariat Islam. Kenapa? Karena terletak di dalam hati. Belum tentu juga orang yang kaya raya, yang hartanya banyak, dia tidak dikatakan sebagai orang yang kaya dalam Islam. Sudah pasti mereka akan termasuk orang-orang yang disebut kaya juga pada saat harta kekayaan mereka tidak digenggam. Harta kekayaan mereka tidak dimasukkan ke dalam otak dan ke dalam hati. Harta mereka seolah ada di luar itu. Sehingga ketika harta itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diuji dengan lenyap, misalnya terbakar tiba-tiba, dan seterusnya, maka bagi orang yang memiliki kaya hati, dia akan tetap menyadari bahwasanya harta yang dimiliki secara bendawi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian firman Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah, inna sesungguhnya kita semua, lillahi milik Allah kita dan apa yang ada pada diri kita. Wa inna sesungguhnya kita ilaihi kepada Allah saja rajiun kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kata lillahi, lam di sini adalah lil milki, artinya milik Allah. Jadi kalau kita menyadari harta bendawi itu adalah hakikatnya punya Allah, maka jangan sampai kita genggam kekayaan itu seolah-olah kita yang memiliki hakiki harta itu. Padahal itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohlah Abu Bakar As-Siddiq, contohlah Umar bin Khattab, contoh Utsman bin Affan, contohlah Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat Nabi yang lainnya serta salafus solih yang mereka secara fakta memiliki banyak harta kekayaan, tetapi kekayaan dan harta mereka tidak disimpan di dalam hati dan tidak disimpan di dalam benak. Yang paling ekstrim adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya oleh baginda Rasulullah SAW berapa harta yang dikorbankan, ternyata 100% seluruhnya harta yang dikorbankan. Ketika Umar ditanya
ternyata setengah harta Umar bin Khattab dikorbankan. Kemudian Abdurrahman bin Auf sangat luar biasa ketika menjelang wafat, seluruh sahabat Rasul dan istri-istri Rasulullah SAW mendapatkan harta tersebut. Kenapa? Dibagi-bagikan. Sebab apa? Sebab menyadari mereka semua bahwa harta itu sesungguhnya yang pertama dia adalah milik Allah, bukan milik mereka. Yang kedua, kekayaan yang sesungguhnya adalah ada di dalam hati. Oleh karena itu saya menyeru kepada kita semua, bagi yang punya harta, mumpung sekarang dalam kondisi terjepit, ekonomi sangat luar biasa terdampak dengan corona, berbagilah dengan orang-orang sekitar kita. Jangan sampai Anda hari ini sama dengan sebelum hari ini. Kalau sebelum hari ini Anda koret, pelit, merepet cap jahe, saat sekarang dah kita berubah diri untuk menjadi manusia yang mencontoh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terutama dalam bulan Ramadan, karihil mursalah, seperti angin yang dihembuskan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Luar biasa dahsyat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita menyadari bahwasanya kekayaan yang pertama itu adalah hakikinya ada dalam hati. Yang kedua, harta secara bendawi yang dimiliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu, mari bisa kita taat dengan melalui harta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.